anak perempuan teh hijau pengasuh. Pada hari hasil ujian masuk perguruan tinggi diumumkan, dia melakukannya di depan seluruh kelas, menangis dan berlutut di depan saya. Tolong jangan pecat orang tua saya. Saya sudah mencetak gol serendah yang Anda inginkan. Di tengah-tengah permohonan Lin Yuan yang penuh air mata, orang-orang memandang saya secara berbeda. Bahkan kuda bambu dan kakaknya mengungkapkan rasa sakit hati mereka untuk Lin Yuan. Itu membuat saya semakin merasa bersalah. Saya dijuluki sebagai wanita hutan Fujiaba. Dalam perjalanan menuju polisi, dia terbunuh oleh sebuah mobil hitam yang melaju kencang. Sebelum saya meninggal, saya mendengar Lin Yuan berkata, meskipun kamu sudah mati, tapi saya tidak bisa mendapatkan poin saya kembali. Saya kembali 3 bulan sebelum ujian masuk. Wow, kamu hebat. Dia adalah yang terbaik kelima di kota DJ. Saya dengar Anda harus menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga dengan studi Anda, dan nilainya sangat bagus. Bagaimana Anda mempelajarinya? Ajari kami. Segera setelah hasil ujian masuk bersama J keluar. Kerumunan orang berkumpul di sekitar Lin Yuan. Anda mengatakan satu hal dan saya akan mengatakan yang lain. Menerbangkannya ke langit. Lin Yuan menyimpan kertas ujian. Membuat STH tidak perlu rumit. Satu-satunya cara untuk meningkatkan nilai Anda adalah dengan belajar keras. Keluarga saya miskin, tidak seperti beberapa orang yang lahir di Roma. Saya hanya bisa bekerja sendiri. Begitulah cara Anda menjalani hidup. Teman-teman sekelasnya menatapnya. Lebih banyak pemujaan. Dan lihat aku. Artinya, pria yang dikatakan Lin Yuan lahir di Roma, menyala dengan penghinaan di wajah seseorang. Keluarga ini sangat kaya. Dia hanya berada di urutan ketiga di kelasnya. Keluar dari 10 besar kota. Anda memiliki banyak sumber daya dan Anda tidak menggunakannya. Saya berharap saya memberikannya kepada Yuan. Dia pasti akan menjadi siswa terbaik. Aku mendongak, mengetahui bahwa orang yang berbicara bukanlah orang lain. Ini adalah kuda bambu saya yang baik, Lu Huai. Dia terlihat marah di wajahnya. Sepertinya saya memiliki sumber daya dari fakultas. Alih-alih memberikannya kepada Lin Yuan. Ini adalah dosa. Saya terdiam sejenak, naik secara tiba-tiba. Bacakan rapor dari podium. Baca dengan keras. Nilai total Lu Huai di bidang bahasa dan matematika berada di peringkat 6.000. Saya ingin bertanya kepada peleton, lebih dari 6.000 orang. Siapa yang menuduh saya masih remaja? Lu Huai tidak menyangka. Saya berada di depan mata. Bacakan skornya yang menyedihkan. Anjing itu melompati dinding. Mengapa Anda membawa saya ke dalam hal ini? Lalu mengapa Anda tidak memujinya saja? Apa gunanya meremehkan saya? Ayahnya adalah sopir saya. Saya memiliki keluarga yang tinggal di rumah saya. Saya tidak pernah harus membayar uang sewa sepeser pun, dan itu bagus sekali. Dan sekarang Anda ingin melacurkan diri dari guru privat saya. Siapa yang punya waktu untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan dengan nilai saya? Mengapa Anda tidak mengerjakan soal bahasa itu? Tidak heran jika dia menggonggong seperti anjing gila. Saya berdiri di podium dan memberikan sebuah output. Wajah Lin Yuan memerah. Pipi Samuel Lu pucat. Mereka sepertinya tidak mengerti karakterku. Mengapa pergeseran mendadak? Semua orang tercengang. Setelah sekian lama, Lin Yuan mengendus dan berteriak kesakitan. Pembukaan Caca, Nona Luke benar. Saya sudah menjadi beban bagi keluarga Qin. Bagaimana saya bisa meminta lebih banyak? Aku akan belajar dengan giat. Saya ingin orang tua saya memiliki kehidupan yang lebih baik. Lu Huai memegangi tangannya dengan kesakitan. Tuhan akan mengirimkan tugas yang besar kepada orang-orang di negeri ini. Idiom, arah, talenta yang besar akan turun ke atas orang-orang di negeri ini. Seseorang harus terlebih dahulu mengeraskan hati. Idiom, kiasan. Kerja keras harus dilakukan sebelum rohnya rela memprovokasi pemberontakan. Anda mendapatkan nilai yang bagus. Baik Xinhua maupun Beida akan sangat ingin mendapatkannya. Anda bisa bertahan selama 2 bulan lagi. Saya yakin Anda bisa. Sepasang anjing ini saling berpandangan dengan air mata berlinang. Saya akan menonton dengan mata dingin, menyala, menuangkan isi hati ke dalam mulut. Universitas Xinhua dan Universitas Beijing mengambilnya. Atas dasar nilai tes kecurangan Lin, dalam kehidupan sebelumnya saya juga berpikir, Lin Yuan adalah seorang anak sekolah yang tidak suka basa-basi. Lagi pula, dia telah menjadi nomor 1 di kelasnya berkali-kali. Kami berada di depan dalam setiap ujian kota. Hingga seminggu sebelum ujian masuk, Yuan menemukanku, menyeret saya berkeliling tempat parkir bawah tanah untuk sementara waktu. Dia mengatakan bahwa ini sudah dekat dengan ujian. Saya sedikit stres. Ingin saya menghiburnya. Saya melihat bahwa Lin Yuan terlihat aneh. Jadi saya mengatakan sesuatu yang membesarkan hatinya. Dan kemudian saya meletakkannya di belakang saya. Mengabdikan diri Anda untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ketika hasilnya keluar, saya hidup sesuai dengan nama saya. Berhasil mencapai hasil 50 besar di provinsi ini. Dan hasil dari Lin Yuan sangat menakjubkan. 160 poin atau lebih, bahkan tidak dapat mencapai ambang batas garis spesialisasi. Sama seperti saya membujuknya untuk mengajukan permohonan naik kelas. Tiba-tiba dia berlutut di depan kelas dan menangis. Putri sulung dari keluarga kaya raya. Saya sudah mencetak gol serendah yang Anda inginkan. Tolong jangan pecat orang tua saya. Hal ini menyadarkan para siswa. Saya berkata
bagaimana mungkin nilai Lin bisa begitu rendah? Jadi dia diancam oleh Qin Wei. Itu menjijikan. Jika Anda tidak bisa mencapai bagian atas, seretlah bagian atas ke bawah. Anda sangat penuh perhitungan, Nona. Orang seperti ini tidak layak masuk ke Universitas Tsinghua. Mari kita pergi ke Dewan Pengawas dan melaporkannya. Saya masih punya waktu untuk menyampaikan pembelaan saya. Mereka dipaksa masuk ke kantor fakultas. Kemudian saudara laki-laki saya dan Lu Huai datang. Saya menangis dan memohon kepada mereka untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini. Angin dari telapak tangan kakak saya terasa di wajah saya, dan bersamanya terdengar suara dinginnya yang sedingin es. Anda sangat mengecewakan saya. Saya tidak punya saudara perempuan yang menjijikkan seperti Anda. Jika Hope tidak menunjukkan video saat kau mengancamnya, Anda telah membuat kami berada dalam kegelapan sampai sekarang. Rasa sakit yang menyengat di pipinya meledak secara tak terduga. Saya tidak mau repot-repot bertanya. Video apa? Saya tidak pernah mengancamnya. Apa gunanya berdebat? Lu Huaisian menepis tangan saya. Hidupkan ponsel Anda. Layar ponsel memutar video pengawasan. Sama seperti saya dan Yuan. Pemandangan dari menginap di tempat parkir bawah tanah. Dalam video, mulut saya membuka dan menutup. Kata-kata yang keluar dari mulut saya bukanlah kata-kata penghiburan atau penyemangat. Ini adalah teks yang asing. Lin Yuan, pikirkanlah. Pekerjaan dan kehidupan keluarga Anda ada di tangan saya. Tidak terlalu buruk jika Anda biasanya orang yang baik. Tetapi jika Anda berani melakukannya saat ujian masuk, mencuri guntur saya, Anda tahu konsekuensinya. Saya membelakangi kamera. Lin Yuan memiringkan wajahnya ke atas. Air mata di wajahnya terlihat jelas pada kamera. Lihat di sini. Saya tidak mengerti bahwa saya telah dijebak. Lin Yuan mengisi suara video pengawasan ini, dan dengan demikian menciptakan ilusi bahwa saya menggertak dan mengancamnya. Itu palsu. Anda harus menggunakan kamera yang sesungguhnya. Saya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Aku memohon. Dan saudara laki-laki saya hanya menatap saya dengan tatapan acuh tak acuh, mengaku bersalah. Kamera keamanan di tempat parkir bawah tanah mati. Semua data di dalamnya hilang. Ayah dan ibu berencana mengirim Yuan ke luar negeri untuk belajar. Saya akan membayar dosa-dosa Anda saat itu juga. Anda sendirian. Pada saat saya dibebaskan dari fakultas, berita itu tersebar di jalanan. Semua orang bersaksi. Lin Yuan biasanya mendapat nilai bagus. 700 adalah apa yang pantas dia dapatkan. Dan saya adalah orang tertua kedua di kelas saya. Pasti cemburu padanya. Akhirnya, sebuah pernyataan bersama dari semua perguruan tinggi dan universitas mengatakan bahwa ia tidak akan menerima siswa dengan karakter yang buruk. Itu karena sumpah palsu Yuan. Saya telah berubah dari seorang prospek menjadi seorang mahasiswa. Untuk si pengganggu yang dijauhi semua orang. Akhirnya semuanya mulai membaik. Mungkin saya terlalu menyedihkan. Seorang guru akhirnya menekan hati nuraninya. Katakan padaku bahwa nilai Lin Yuan mungkin sesuatu yang lain. Dia sedang mengawasi ujian. Tertangkapnya kecurangan Lin Yuan. Lembar contekan diisi dengan jawaban dari lembar soal. Sekolah kami sangat ketat. Saat seorang siswa ketahuan menyontek, pemecatan langsung. Tapi Lin Yuan menangis terseduh-seduh. Para guru tidak bisa menahannya. Mereka akhirnya memberinya istirahat. Namun keraguan di benak sang guru tidak hilang begitu saja. Siswa yang dapat mencapai peringkat teratas di kelasnya. Anda perlu menyontek saat ujian. Dia membisikkannya kepada saya. Meninggal karena sakit atau cedera meskipun telah menerima pertolongan medis. Tiba-tiba saja semuanya menjadi masuk akal bagi saya. Ternyata nilai yang diperoleh Lin Yuan diperoleh dengan cara curang. Sayang sekali bahwa makalah GCSE bersifat rahasia. Lin Yuan tidak. Mungkin Anda akan mendapatkan jawabannya. Itulah mengapa dia berusaha keras untuk melibatkan saya. Ketika Anda memikirkannya, saya sangat bersemangat untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkannya. Namun demikian. Ia ditabrak oleh sebuah mobil hitam yang melaju kencang. Satu pandangan terakhir sebelum Anda mati. Ini adalah Lin Yuan yang mengenakan kacamata hitam dan masker. Cara dia melangkah keluar dari mobil. Orang yang sudah meninggal adalah orang yang paling bisa dipercaya. Sayang sekali Anda sudah mati. Tapi saya tidak bisa mendapatkan poin saya kembali. Pikirkan kembali ke masa sekarang. Saya membuka mata saya dengan dingin. Niat membunuhnya sangat dingin. Sekali lagi, aku pasti akan menghajar ketiga wanita jalang itu. Kembali ke rumah. Pengasuh sedang mengepel lantai di ruang tamu. Ibu saya sedang menelepon adik perempuannya di sofa. Lin Yuan sangat bersemangat sehingga dia melompat ke sana. Panggil aku ibu. Dia mengikuti tes lagi. Ketika semuanya tentang uang. Apakah ada hadiah? Pengasuh tersenyum dan menyenggol dahinya. Dengan binar di mata seseorang. Dengan sengaja berdehem, saya tidak punya uang untuk memberi Anda hadiah. Tidak buruk kali ini. Tetapi Anda harus terus mencoba. Kita harus terus belajar dari misi. Dia tidak melakukannya sebaik yang saya lakukan. Lin Yuan dengan sengaja menaikkan volume suaranya. Kemudian dia berkata dengan sedih, bagaimanapun juga, Anda adalah wanita yang mulia. Tidak masalah jika Anda mendapatkan nilai bagus atau tidak. Saya tidak harus bekerja sendiri. Ibu saya mengorek-ngorek telinganya. Anda adalah anak yang cukup baik. Anda tahu, hadiah
Hadiah apa yang Anda inginkan? Bibi akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Lin Yuan dengan cepat mengatakan, saya tidak menginginkan apapun. Tanpa keraguan, alangkah baiknya jika Bibi bisa memberiku tas baru. Anda mengatakan Anda tidak menginginkan apapun. Saya akan segera menyusul dengan tas baru. Jika saya memahami Anda dengan benar, Anda menginginkannya dari ibu saya. Ini adalah Chanel yang baru saja saya beli, bukan? Maaf karena telah merepotkan SB. Keluarga kami tidak cukup kaya untuk memuaskan seorang pengemis. Saya baru saja masuk ke ruang tamu. Saya mendengar Lin Yuan meminta hadiah kepada ibu saya lagi. Saya sangat marah. Ibu saya adalah satu-satunya orang yang memiliki temperamen lembut. Mereka adalah sepasang ibu dan anak yang aneh. Itu sebabnya Anda meminta barang-barang keluarga saya. Pengasuh melihat di masa bebek telah terbang. Ada saat-saat ketidakpuasan. Nona, kau telah menzalimi Yuan. Kami miskin, tetapi dengan martabat. Saya tertawa melihat betapa kecilnya harga diri itu. Ketika Anda dan putri Anda mengambil sesuatu dari rumah saya, mengapa Anda tidak memikirkan tentang martabat? Kau mencuri semua perhiasan yang hilang dari kamar tidurku, bukan? Mulai hari ini, uang $30.000 per bulan Anda turun menjadi $10.000 per bulan. Kapan uang akan dibayarkan? Dan bicarakan tentang martabat ibu dan anak Anda yang buruk. Pengasuh dan Lin Yuan terkejut. Anda melanggar kontrak kerja Anda. Saya berbicara dengan malas. Anda juga dicurigai melakukan pencurian besar-besaran yang melanggar hukum. Anda memilih arbitrase tenaga kerja. Sebagai imbalannya, saya akan segera menghubungi polisi. Pengasuh tahu bahwa dia salah. Jangan berani bicara lagi. Tapi Lin Yuan menghentakkan kakinya dengan keras. Kemarahan di matanya hampir terlihat nyata. Dendam baru, dendam lama. Tidak boleh berhenti sampai kematian memisahkan kita. Malam itu, saudara laki-laki saya Qin Xuan pulang kerja. Lin Yuan menangis kepadanya tentang saudara Qin. Saya tahu saya hanyalah seorang pelayan rendahan. Tidak layak untuk berdiri bersama seseorang seperti Missy. Tapi orang tua saya tidak bersalah. Tidak mudah bagi mereka untuk mencari nafkah. Jika Anda membutuhkan sesuatu, datang saja ke saya. Mengapa Anda melakukannya kepada mereka? Qin Xuan mempercayainya. Berlari ke kamar saya dengan marah. Tendang pintu. Anda sangat mengecewakan saya. Pergi dan minta maaf kepada Yuan. Jika tidak, mulai sekarang, aku akan berpura-pura tidak punya adik sepertimu. Kata-kata yang tidak bisa jauh dari kehidupan masa lalu. Dan hal itu tidak membuat saya merasa gentar. Saya bahkan tertawa kecil. Qin Xuan melihat bahwa saya tidak bereaksi. Kau dengar aku? Minta maaf dan aku akan berdiri. Tutup buku kerja Anda. Dengan senyum ceroboh di bibirnya. Kenapa? Karena kecemburuanmu menyakiti seorang gadis yang tidak bersalah. Apakah itu belum cukup? Rasanya seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Saya cemburu dengan penampilannya, keluarganya, koneksinya. Dia tidak sebaik saya dalam segala hal. Kau pikir aku cemburu pada Yuan? Seorang pria yang berada di tempat tidur bersama anak laki-laki majikannya. Kau benar-benar meremehkanku. Wajah saudara Qin Xuan selalu muram. Pada akhirnya, 4 kata yang terlontar dengan dingin tidak dapat diperbaiki. Dia berjalan keluar dari kamar saya. Dia memasuki kamar tidur Lin Yuan di lantai dasar. Tidak sampai setengah jam kemudian, ketika Qin Xuan menghilang di ujung koridor, saya baru saja mengambil kamera yang tersembunyi di sudut. Berikan SB rasa obatnya sendiri. Maaf karena telah merepotkan SB. Saya akan mengotori kolam ikan Anda. Keesokan harinya, Lin Yuan merasa segar kembali. Dia masuk ke dalam kelas dengan senyum lebar di wajahnya. Dia membawa tas baru yang dibelikan Qin Xuan untuknya. Dia menerima teh susu dari Lu Huai. Lu Huai memandang gadis kesayangannya. Mata yang penuh dengan cinta. Kira-kira, kapan kami akan membuat pengumuman resmi? Lin Yuan berbicara dengan malu-malu. Setidaknya tunggu sampai setelah ujian masuk. Anda dan Missy adalah teman masa kecil. Aku ini apa? Bekerja tanpa lelah atas nama komunitas Tionghoa. Qin Wei sedikit beruntung. Dia bahkan tidak mendekati jari-jari kaki Anda. Itulah yang ingin didengar oleh Yuan. Terlepas dari kehadiran orang lain, dia duduk di pangkuan Samuel Lu dengan penuh penghinaan. Sampai guru kelas datang ke kelas, mereka harus berpisah. Wali kelas juga melihat pemandangan yang meresahkan. Tetapi dia selalu berusaha keras untuk mendapatkan hasil. Sebagai hasil dari sebuah momen atau tidak ada lagi yang dikatakan. Sepulang sekolah, wali kelas memanggil saya dan Yuan keluar kelas. Sekolah bermaksud mengirim 5 orang pergi ke Beijing untuk mengikuti kompetisi matematika. Hanya 10 besar di kelas Anda yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Anda bisa mendapatkan 20 poin tambahan dalam ujian masuk perguruan tinggi jika Anda memenangkan penghargaan ini. Kalian berdua sangat berbakat dalam bidang sains. Saya memberikan Anda berdua kesempatan ini. Silahkan mencobanya. Lin Yuan bingung. Dia hampir tidak bisa membedakan fungsi eksponensial dan tingkat fungsi logaritmi. Saya rasa Anda bahkan tidak akan memenangkan hadiah dalam kompetisi sekolah dasar. Belum lagi suara kompetisi yang luar biasa. Saya harus memikirkannya. Pak, Anda tahu keluarga saya tidak berkecukupan. Mungkin tidak mampu membayar biaya perjalanan dan akomodasi. Guru kelas menepuk-nepuk punggungnya sendiri. Tidak apa-apa, penyelenggara berkomentar.
komitmen. Selama kontestan menang, penggantian biaya perjalanan dan akomodasi secara penuh. Lin Yuan berusaha keras untuk mencari alasan. Yah, saya sedang dalam kondisi yang buruk akhir-akhir ini. Khawatir tidak mendapatkan penghargaan. Saya lebih suka tidak pergi. Guru kelas terus memberikan pencerahan. Jangan berkecil hati, sesuai dengan level Anda. Setidaknya Anda akan mendapatkan hadiah kedua. Itu adalah bonus sebesar $10.000 saja. Saya sudah menyapa ibumu. Dia sangat mendukung Anda untuk pergi ke. Ini adalah kesepakatan yang sudah selesai. Mata Lin Yuan menjadi hitam. Ibu pengasuhnya menyukai uang. Dia tidak tahu tentang nilai putrinya yang dipalsukan. Saya tahu ada hadiah dalam kontes ini. Saya yakin dia akan dipaksa untuk hadir. Dan kemudian hasil yang sebenarnya akan terungkap. Guru kelas tidak memperhatikan kesurupan Lin Yuan. Lihat aku lagi. Anda juga, Qin Wei. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah dari Lin Yuan, tapi saya percaya pada Anda. Berjuang untuk Bao San Chong 2. Aku mengangguk. Ia melihat penampilan Lin Yuan yang terlihat bingung. Acara akan segera dimulai. Sudah kubilang. Sang pengasuh mendengar kabar tersebut. Ekornya terangkat ke atas. Entah itu atau membanggakan keterampilan putri Anda. Entah itu atau saya sedang menyindir. Saya bahkan tidak bisa meraih hadiah kedua. Ini seperti sepotong sampah. Lin Yuan telah berubah dari dirinya yang percaya diri di sekolah. Membungkam pengasuh secara tidak sopan. Pengasuh anak itu berteriak sekeras-kerasnya. Apa yang kamu takutkan? Nah, Anda harus mendapatkan hadiah pertama untuk ibu. Aku akan menebus potongan ibu. Qin Shuan juga mengatakan, ayo, Anda harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Buat mereka yang meremehkan Anda kagum. Pengasuh dan saudara laki-laki saya sangat mempercayainya. Lin Yuan meneteskan air mata. Dia takut untuk mengaku telah memalsukan nilainya. Saya tidak berani untuk tidak pergi. Saya mencuci rambut dengan air dingin setiap malam. Tetaplah meniup. Saya harap saya akan sangat sakit. Ini adalah alasan yang sempurna untuk keluar dari perlombaan. Wow, Shinde menaruh obat flu di dalam makanannya. Lin Yuan telah membuat dirinya sendiri dalam keadaan yang menyedihkan. Tubuhnya masih sekuat lembu. Selain itu, Qin Shuan telah mengambil cuti selama 2 hari dari perusahaan. Dia secara sukarela mengirim Lin Yuan ke Beijing untuk berkompetisi. Bahkan saudara perempuan saya sendiri. Saya bahkan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Sebagai gantinya, kami akan berangkat dengan bus sekolah. Lin Yuan tidak bisa lari sama sekali. Saya hanya harus pasrah dengan keadaan ini. Secara kebetulan, dia dan saya berada di ruang ujian yang sama. Ruangan yang penuh dengan orang-orang yang sedang menulis. Sapi seperti naga. Dan Lin Yuan menggigit kukunya tanpa sadar. Menatap simbol yang tidak dikenal pada kertas tes. Tidak dapat memulai. Setelah saya mengerjakan semua pertanyaan, kunci jawabannya masih kosong. Keluar dari ruang ujian. Qin Shuan bahkan tidak menatapku. Dia langsung menuju ke Lin Yuan. Bagaimana? Aku tahu kau akan baik-baik saja. Lin Yuan terbata-bata. Saya tidak pernah merasa cukup. Saya tidak tahu apakah saya akan melihat hasil yang sebenarnya. Seperti apa wajah Qin Shuan nantinya. Setengah bulan kemudian, podium. Guru kelas membacakan hasil kompetisi dengan raut wajah yang aneh. Tidak buruk untuk kelas kami. Sebanyak 5 orang siswa dikirim. Salah satu pemenang hadiah pertama. Hadiah kedua. 2 orang sisanya adalah pemenang hadiah ketiga. Berada di ambang mengatakan apa yang ada di pikiran seseorang. Dan Lu Hui berteriak, ayo, tidak buruk untuk puncak tahun ini. Mari kita dukung Ho Pe Lin. Selamat atas hadiah pertamanya. Para siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tepuk tangan. Dan wajah kecil Lin Yuan. Sedikit keheningan dalam tepuk tangan. Alis guru kelas berkerumun erat. Lu Hui, jangan mengacaukannya. Kapan saya mengatakan Yuan memenangkan hadiah pertama? Pemenang hadiah pertama yang sesungguhnya adalah Qin Wei. Anda curang, kan? Lu Hui tidak berpikir demikian. Lelucon ini tidak lucu. Bagaimana Qin Wei bisa mengalahkan Lin Yuan? Namun pengumuman tersebut terbaca dalam warna merah dan putih. Pemenang hadiah pertama Qin Wei. 2 hadiah ketiga masing-masing diberikan kepada 3 siswa dari kelas lain. Jangan bilang Lin Yuan memenangkan hadiah. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Reaksi pertama yang muncul di kelas adalah, nilai Lin Yuan telah dialihkan. Tapi dia sangat tenang. Tidak ada perilaku agresif. Lu Hui terbata-bata. Hope, apa yang terjadi? Mata Lin Yuan memerah sebagai antisipasi. Aku tidak tahu. Saya mungkin merasa tidak enak badan selama ujian. Pusing, mempengaruhi tingkat kebenaran. Alasannya sangat sempurna. Lagi pula, tidak ada yang namanya cacing di dalam perut Lin Yuan. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya pada hari ujian. Menyala, bibir bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Adapun secara spesifik pada hari itu, hanya dia yang tahu. Kebanyakan orang dengan berat hati mempercayai alasan ini. Guru kelas merasa kecewa. Saya mengatakan kepada Lin Yuan untuk menjaga kesehatannya. Tetapi nada suaranya sama sekali tidak memanjakan seperti yang biasa ia berikan di masa lalu. Sekolah ini telah berjuang keras untuk mendapatkan 5 tempat dalam kompetisi ini. Didedikasikan untuk siswa berprestasi sebagai jaminan menantikan lebih banyak Universitas Tsinghua dan Peking. Hasilnya,
Lin Yuan mengambil salah satu slot. Saya mendapat nilai yang sangat rendah. Tempat kompetisi terbuang sia-sia. Jika saya tahu akan seperti ini, saya mungkin akan memberikannya kepada orang lain. Dengan cara ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa di kelas yang ingin mengikuti kompetisi. Orang yang berjuang untuk menemukan tempat, melampiaskannya padanya. Lai Yuan menghadapi tatapan aneh dari orang lain. Sangat sulit untuk kembali ke rumah saya. Begitu masuk ke dalam rumah, pengasuh anak itu datang sambil berteriak meminta uang. Aku mendengar dari saudaramu Cak. Hadiah kedua adalah $10.000. Nilai anak saya sangat bagus. Saya yakin hadiah pertama akan baik-baik saja. Setidaknya harus ada $20.000. Berikan uangnya pada ibu. Saya akan menyimpannya untuk Anda. Penyerahan tas sekolah oleh Lin Yuan konsisten. Ibu, saya merasa tidak enak badan pada hari ujian. Wajah sang pengasuh tertunduk ketika dia tidak menang, menumpahkan ludah ke tanah. Ini seperti Tony. Dia menatap saya dengan tatapan kotor. Namun, dia tidak berpendidikan. Saya juga tahu bahwa soal-soal kompetisi itu sulit. Berbicara tentang ukuran masalah, Anda tidak sebaik harapan saya. Mungkin juga tidak mendapatkan penghargaan. Kami akan melakukannya lagi lain kali. Mencoba membuat saya mendapat masalah. Saya tersenyum dan mengeluarkan sertifikat itu dari tas sekolah saya. Pembungkus merah besar dan teks yang dicap foil membutakan mereka. Tidak lain kali, saya sudah memenangkan hadiah kali ini. Hadiah pertama adalah $30.000. Mata pengasuh itu menjadi hijau. Ia menampar Lin Yuan dengan bakhannya, bersedih dan meratap atas hal tersebut. $30.000. Apakah Anda tahu berapa lama ayah Anda dan saya harus bekerja? Keluarga Anda miskin dan Anda tidak bekerja cukup keras. Bagaimana Anda akan mendukung kami di masa depan? Bagaimana Anda bisa menangis jika Anda tidak memiliki hadiah? Hukuman itu bergema di seluruh villa. Qin Xuan, yang sedang bekerja di rumah, juga mendengar keributan itu. Ia bergegas keluar dari ruang kerja. Ketika kita sampai di bagian bawahnya, dia bahkan tidak berpikir dua kali untuk menyalahkan saya. Tidak ada empati sama sekali. Harapannya, dia sudah kesal karena dia tidak melakukannya dengan baik. Apakah Anda harus menggosokkan garam pada lukanya? Saya tidak menunjukkan kelemahan apapun. Lin Yuan tidak memiliki bakat. Ini adalah urusannya untuk melakukannya dengan baik. Mengapa Anda menutup mulut saya? Dia mendapat nilai yang lebih baik dari saya. Kau menjebakku. Cemburu karena saya mendapatkan nilai yang lebih baik darinya. Anda mengatakan saya tidak berempati. Anda telah mengatakan semua hal yang benar dan semua hal yang salah. Bah, anjing standar ganda. Isi hati seseorang. Saya memiliki waktu yang menyenangkan. Qin Xuan mengepalkan tinjunya. Menyala, kulit dan daging kejang-kejang. Rasanya seperti saya kesal. Saudara Qin Xuan, ibu dan misi, jangan berkelahi karena saya. Lin Yuan meneteskan air mata. Saya yang mengacaukannya kali ini. Ini bukan kesalahan orang lain. Lain kali. Beri aku kesempatan lagi. Saya akan mengerjakan ujian dengan baik. Saya tahu bahwa Lin Yuan menyontek saat ujian. Saya tidak akan mempercayai sepatah kata pun. Tapi Qin Xuan dan pengasuhnya percaya. Dia mengancam akan menonjok wajah saya. Saya tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak jelas siapa yang mencolek siapa. Ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat dari hari ke hari. Frekuensi ujian tiruan telah meningkat secara dramatis. Wali kelas mengumumkan siswa yang mengikuti ujian. Kami akan melanjutkan ujian besok dan 2 hari berikutnya. Tapi kali ini kertasnya tidak. Ini adalah usulan dari Biro Pendidikan sendiri. Sebaliknya, ini adalah ujian bersama dengan provinsi luar negeri. Ini tidak terlalu sulit. Kita harus menerimanya apa adanya. Lin Yuan yang berbaring di atas meja diam-diam membaca novel, meluruskan. Tak terbayangkan, ungkapan tak terbayangkan. Pemeriksaan bersama tingkat provinsi, Miss Beijing dan Shanghai. Wali kelasnya tidak menyadari bahwa dia bertingkah aneh, menganggukkan kepala untuk. Meskipun ujian masuk perguruan tinggi adalah kompetisi antar siswa di provinsi. Namun demikian, Anda bisa membandingkan dan membedakannya dengan teman sekelas Anda yang berkewarganegaraan asing. Kita juga bisa melihat apa saja titik lemah kita untuk memeriksa kesenjangan dan menebusnya. Itu benar, adalah Qin Wei yang menulis surat kepada Biro Pendidikan. Saya sarankan kita semua belajar darinya, memiliki keberanian untuk melangkah lebih jauh. Apa yang dikatakan guru kelas selanjutnya? Lin Yuan bahkan tidak menyadarinya. Dia berbalik dan membungkukkan badannya dengan keras. Semua siswa di sekitar kami bingung. Meja itu berbisik kepada saya. Apa yang terlihat di wajah Lin Yuan? Ini hanya ujian bersama dengan provinsi asing. Hal ini tidak menantang bagi seorang pengganggu di kampus seperti dia. Mengapa Anda begitu marah? Saya sedang mengerjakan soal-soal pemahaman bacaan. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Mungkin dia pikir saya mempermalukan diri saya lagi. Tentu saja tidak. Sepupu jauh Lin Yuan bekerja di Biro Pendidikan Kota. Makalah untuk setiap ujian
utama. Dia harus melihat semuanya. Ketika jawabannya mudah didapat, setiap kali Lin Yuan mengikuti ujian, mereka membayar banyak uang untuk membeli salinan jawaban dari sepupunya. Bahkan jika ada makalah yang tidak bisa Anda dapatkan jawabannya secara spesifik, Lin Yuan juga beralasan sakit perut selama masa ujian. Pergi ke toilet dan cari jawabannya di ponsel Anda. Ujian yang biasa dilakukan tidak teratur. Para pengawas juga lemah. Dia sudah menguasainya. Ini adalah hal yang sama yang saya lakukan di kehidupan sebelumnya. Ini adalah kesimpulan dari sebuah investigasi. Jadi hiduplah kembali. Bagaimana mungkin saya bisa memberi Lin Yuan kesempatan lagi untuk bertingkah seperti banci? Semua pertanyaan provinsi adalah asli. Apakah Anda membeli jawaban atau mencari pertanyaan di ponsel Anda? Tidak ada yang layak. Saya ingin melihat bagaimana Lin Yuan akan berakhir. Sudah kubilang. Dia mengangkat lagi. Tangan Anda lemah dan Anda merasa tidak enak badan. Saya ingin mengambil cuti selama 2 hari ke depan. Saya merasa tidak enak badan lagi. Guru itu mengerutkan kening. Nada suaranya juga lebih buruk. Itulah yang Anda katakan di kompetisi terakhir. Mengapa Anda merasa tidak enak setiap kali mengikuti tes? Lin Yuan menggigit bibirnya dengan erat. Anda terlihat lemah, menyedihkan, dan tak berdaya. Lu Huai tidak tahan. Seorang pahlawan menyelamatkan keindahan negaranya. Bukan hak Anda untuk memutuskan apa yang terjadi dengan kesehatan guru Anda. Nilai Lin Yuan sangat bagus. Tidak masalah untuk mengambil satu tes yang lebih sedikit dengan tepat. Apakah ada pertanyaan tentang nilai sekolah? Antek-antek lama Lin Yuan menggemakan sentimen tersebut. Guru kelas tidak berdaya. Saya harus mengizinkannya pergi. Lin Yuan berhasil lolos dari ujian ini seperti yang diharapkan. Dan aku tidak panik. Anda tidak dapat bersembunyi dari tahun pertama. Tidak dapat menghindari 15. Masih ada 2 bulan tersisa sebelum ujian masuk. Ada banyak sekali ujian di antaranya. Hal ini cukup untuk membuat Lin Yuan menunjukkan jati dirinya. Ujian akan datang secara bergelombang. Terkadang dengan sekolah-sekolah di luar provinsi. Kadang-kadang dengan sekolah menengah provinsi lain. Hanya ada satu hal yang sama. Semuanya tidak dikelola sendiri oleh Biro Pendidikan Kota. Sepupu jauh Lin Yuan itu tidak akan pernah berguna lagi. Dan karena dia melewatkan setiap tes, semua orang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Selama pertemuan kelas, guru kelas terlihat tidak senang. Saya telah berbicara langsung dengan beberapa teman sekelas saya. Jangan melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda mendapat nilai bagus. Anda adalah seorang mahasiswa. Sekolah dan ujian adalah tanggung jawab. Siswa tidak mengikuti ujian. Ini sama saja dengan seorang prajurit yang tidak bertempur. Dokter tidak menyembuhkan. Apakah itu masih benar? Bahkan jika Anda adalah yang terbaik di kelas Anda, bukan berarti selalu nomor 1. Belajar itu seperti mendayung ke hulu. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Jika Anda tidak belajar, orang lain yang akan belajar. Saya ulangi, setiap orang harus mengikuti ujian di akhir bulan. Tidak ada yang boleh absen. Ada waktu untuk jatuh cinta. Tidak ada waktu untuk ujian. Tidak ada kemajuan lagi. Pulanglah dan temukan seseorang untuk dinikahi. Jangan sia-siakan waktu Anda di sekolah. Hanya itu yang bisa saya katakan. Jagalah diri Anda sendiri. Jari guru kelas menunjuk dan mengumpat kepada orang yang sedang berduka. Mengenai siapa yang dimaksud. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Dan ia pun menghubungi orang tua Lin. Menambah deskripsi tentang kelambatannya dalam belajar. Pengasuh itu memarahi putrinya. Dan mereka menyita ponsel dan tabletnya. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki cara untuk melakukan pencarian foto. Maka Lin Yuan berada di bawah tekanan dari berbagai pihak. Saya datang ke ruang ujian dengan enggan. Karena ketidakhadiran berturut-turut, dia ditempatkan di kelompok terburuk di ruang ujian. Fantasi untuk mencoba meniru siswa-siswa terbaik lainnya bahkan belum dimulai. Ini adalah sebuah kegagalan. Tidak hanya, tetapi juga, para siswa yang malang itu mengetahui bahwa Lin Yuan berada di ruang ujian yang sama dengan mereka. Masing-masing dari mereka bahagia. Saya pikir saya akan dapat memanfaatkan dewa pembelajaran. Setidaknya saya bisa melihat sekilas skor pertanyaan. Lin Yuan memiliki wajah yang cantik. Tentu saja Anda tidak bisa hanya mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Kami hanya perlu memberikan surat-suratnya kepada mereka. Hasilnya, ketika hasilnya keluar, semua orang tercengang. Beberapa nilai siswa yang kurang baik malah turun, bukannya naik. Dan Lin Yuan berada di urutan terbawah dalam daftar. Setelah hasilnya masuk, wajah Lin Yuan memerah, merosot di atas mejanya dan terisak-isak lirih. Wiyat meraba-raba mencari tisu untuk menghiburnya. Para siswa yang malang itu saling berpandangan tidak percaya. Saudara-saudara menyalin kertas ujian dewa pembelajaran. Mengapa skornya tidak setinggi sebelumnya? Poin fisika untuk menyebarkan beras di atas kertas. Selalu siap sedia untuk SB. Tidak serendah itu. Mereka tidak akan memimpikannya. Kertas ujian Lin Yuan penuh dengan kesalahan. Salin saja surat-suratnya. Ada kemungkinan besar mengubah opsi yang benar ke opsi yang salah. Ketika Lin Yuan mendengar ini, menangis lebih keras. Maafkan aku. Saya tidak dalam kondisi yang baik. Aku membuatmu dalam masalah. Sayang sekali, tidak banyak orang yang akan
mempercayainya kali ini. Level 700 poin ke level 600 poin. Semacam kerusakan. 200 poin pada skala 700 poin. Itulah yang disebut kegilaan. Para siswa tidak membicarakannya. Dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Hanya Samuel Lu yang dibutakan oleh lemak babi. Kenyamanan yang tak henti-hentinya. Lin Yuan, lain kali Anda merasa bisa merebut kembali posisi nomor 1. Lain kali di kehidupan yang lain. Sejak saat itu, saya telah mengikuti beberapa kali ujian. Lin Yuan kehilangan satu demi satu. Semua jalan turun dari bagian bawah kelas. Swiss turun ke posisi terakhir. Guru kelas tidak bisa berkata-kata. Saya hanya tidak peduli lagi dengannya. Dorongan teman-teman sekelas saya berangsur-angsur berubah menjadi cemoohan. Lin Yuan telah menenun mimpi selama 3 tahun. Rusak dalam keadaan paling jelek. Namun saya tidak pernah menganggap remeh. Itu tidak membunuhnya. Ini berarti dia memiliki satu kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan. Saya yakin Lin Yuan melihat saya dengan cara yang sama. Terakhir, seminggu sebelum ujian masuk, dia meminta saya untuk menemuinya di tempat parkir bawah tanah. Hampir tiba waktunya untuk ujian masuk perguruan tinggi. Tapi saya mendapatkan nilai yang sangat buruk akhir-akhir ini. Misi, bisakah Anda mengatakan sesuatu untuk menyemangati saya? Ini sama persis dengan uang. Mereka telah memasang perangkap untuk saya masuki. Lin Yuan tidak tahu. Saya telah kehilangan hati saya yang suci. Tangan saya masih berada di dada saya. Buka mulut Anda dengan malas. Pengisian bahan bakar. Lin Yuan terus mengucapkan kalimat utama. Nona, aku tahu kita sudah sering salah paham sebelumnya. Tapi saya benar-benar tidak bermaksud mencuri perhatian Anda. Anda memiliki kekuatan. Tidak bisakah kamu cemburu pada orang rendahan seperti saya? Jika tidak terjadi apa-apa, garis, dia akan menggabungkannya menjadi video palsu. Sebagai bukti bahwa saya telah merundung dan mengancamnya. Dengan mengingat hal itu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan lembut menepuk pundak Lin. Tetapi nada suaranya muram. Ya, aku iri padamu. Cemburu karena Anda memiliki saudara ipar yang bekerja untuk dewan sekolah. Tubuh Lin Yuan menjadi dingin. Li, bodoh seperti ayam kayu. Idiom, Vi, tercengang. Dia tidak pernah memimpikannya. Saya tidak percaya saya tahu apa yang terjadi di sini. Saya sudah lupa semua cerita yang saya buat sebelumnya. Maafkan saya, tapi saya punya beberapa kata untuk Anda. Anda hanya cemburu karena ada anggota keluarga saya yang menjabat. Jadi, Anda telah mengakui bahwa Anda memiliki seseorang di dewan sekolah. Benar, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Saya langsung mengatakan apa yang saya temukan. Kebenaran tentang suatu situasi. Saya telah memeriksa rekening bank Anda. 3 hari sebelum setiap ujian, Anda akan pergi ke rekening paman Anda. Saya akan membayar Anda 5.000 hingga 10.000 untuk semua kerja keras Anda. Jauh, bahkan jika orang tua Anda tidak menerima potongan gaji. Dan saya tidak mampu membayarnya. Dan dari mana uang itu berasal? Uang itu pasti berasal dari rumah saya. Saya akan memberitahu ibu saya sekarang juga. Biarkan dia mengusir keluarga Anda. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Jika Lin Yuan memiliki sedikit bakat seni peran dalam dirinya sebelumnya. Kalau begitu, dia benar-benar panik sekarang. Kelemahan pada bagian lekukan kaki. Berlututlah di lantai dengan suara gedebuk. Nona, tolong, jangan pecat orang tua saya. Orang tuanya malas dan tidak berpendidikan. Ditambah lagi dengan masalah terbesar, tangan yang tidak bersih. Hal ini tidak dapat diterima di industri manapun. Setelah Anda meninggalkan rumah saya, dan jangan pernah berpikir untuk hidup dalam kemewahan. Saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan makanan yang cukup. Saya memandang Lin Yuan dengan dingin, bersujud dengan putus asa. Bagian dahi tampak jernih dan berwarna ungu. Saya tidak masalah dengan tidak memecat mereka. Kamu harus mengembalikan semua yang kamu curi dariku. Dia mengiyakan. Saya akan menunggu sampai ujian selesai. Saya akan bekerja demi uang. Kita lihat saja nanti. Beberapa kata terakhir nyaris tidak terdengar. Hope mengira aku tidak mendengarnya. Marah dengan amarah di antara gigi yang terkatup. Aku tidak mengatakan apa-apa. Berpaling. 2 jam kemudian, saya kembali ke garasi bawah tanah. Kamera tersembunyi dilepas dari lampu depan mobil. Belalang sembah menangkap jangkrik. Idiom, GBR. Belalang sembah menangkap jangkrik. Li, burung kuning di belakang. Idiom, GBR. Singkirkan SB di belakang layar. Lin Yuan mengira dia telah membuat beberapa video. Saya akan dapat membuat internet meledakkan saya. Saya akan menceritakannya kepada Anda. Untuk menunjukkan wajah asli dari keluarga ini dalam beberapa bagian. Ujian masuk perguruan tinggi tidak terlalu sulit bagi saya. Saya sudah berada di luar negeri selama 3 minggu. Terbang keliling dunia. Hari pemeriksaan skor semakin dekat dari hari ke hari. Karena sekolah harus melacak nilai. Kami akan pergi ke sekolah bersama-sama untuk memeriksa nilai. Jarum penunjuk menit berputar-putar. Saya tidak cemas sama sekali. Lin Yuan yang sedang memikirkan sesuatu. Di
ditegarkan berulang kali. Layar ponsel jam 5 sore. Kebanyakan orang terjebak dalam sistem pemeriksaan skor dengan rintihan atau jeritan. Semua orang tahu nilai sekolah menengah mereka. Seperti yang diharapkan, hasil saya diblokir. Pokoknya, tunggu sampai tim penerimaan datang untuk mengambilnya. Kita akan tahu peringkatnya. Aku tidak terburu-buru. Pada saat ini, Lin Yuan meregangkan lehernya dan menempel pada halaman ponsel saya. Ada kilatan kecemburuan dan kebencian di matanya. Yolarin, berapa banyak yang kau dapatkan? Para siswa yang dirampok dari tempat kompetisi mereka. Pertanyaan yang tidak mencurigakan. Lin Yuan tidak menjawabnya. Selangkah demi selangkah ke arahku. Sudut-sudut bibir saya terangkat, menyaksikan kejenakaan dalam keheningan. Dia berlutut dan merangkul kedua kaki saya. Menangislah, saya telah mencetak gol serendah yang Anda inginkan. Tolong jangan pecat orang tua saya. Masa depanku hancur. Bisakah Anda memberi saya waktu istirahat? Jangan ganggu saya dan keluarga saya. Para siswa bingung. Apa yang dimaksud dengan berbisik? Apakah karena Qin Wei adalah seorang pengganggu? Memaksa Lin Yuan untuk melakukan ujian dengan buruk dengan sengaja. Tapi hasil Lin Yuan 2 bulan lalu sudah cukup buruk. Mungkin Qin Wei sudah mulai mengancamnya. Tapi kita tidak tahu. Dengarkan teman sekelas Anda berbicara. Sujud syukur Lin Yuan menjadi semakin kuat. Seolah-olah untuk melakukannya. Jadi, Anda bisa menyalahkan saya untuk semua hal yang salah. Ketua kelas dan ketua kelas sudah siap. Bawalah saya ke fakultas. Apa yang terjadi dengan Qin Wei? Mengapa Yuan mengatakan Anda mengancamnya? Guru kelas bertanya kepada saya dengan sabar. Ini tidak sama dengan kehidupan saya sebelumnya. Kehidupan ini, wali kelas sepertinya berpikir bahwa saya telah dituduh secara keliru. Saya menggelengkan kepala dengan polos. Aku tidak yakin. Mungkin Yuan mengerjakan ujiannya terlalu buruk. Ini adalah kentut otak, bukan? Guru kelas menghela napas dengan putus asa. Disebut Qin Xuan. Dia dan Lu Huai berjalan ke kantor fakultas satu demi satu. Anda dapat mendengar umpatan tersebut dari jarak 300 meter. Saya tidak memiliki saudara perempuan seperti Anda. Anda sangat mengecewakan saya. Tidak membedakan merah biru atau hitam putih. Idiom tidak membedakan benar dan salah. Sebuah tamparan di pipi saya. Saya tidak akan berdiri di sini dan menerima pukulan. Mengambil kamus di tempat. Gunakan buku tentang Qin Xuan. Tulang-tulang tangan menghantam kamus yang berat. Itu adalah suara drum yang jelas. His, Qin Xuan kehilangan manajemen ekspresinya karena kesakitan. Apakah saya mengangkat alis dan menenangkan diri? Lu Huai telah berubah menjadi ikan buntal. Qin Wei, kau menjijikan. Saya pikir Anda adalah pria yang baik. Sekarang Anda menindas saudara Anda sendiri. Tidak mengherankan jika Lin Yuan adalah seorang pengganggu. Saya akan membuat Anda kehilangan reputasi Anda. Saya lupa tentang ludah kecil itu. Saya melempar buku itu ke atas meja. Putar wajah Anda dan sentuh bibir Anda. Saya hanya mencoba untuk mempermalukan diri saya sendiri. Kau bilang aku menggertak Lin Yuan. Aku mengganggunya. Anda harus membuktikan semua yang Anda katakan. Tentu saja saya punya buktinya. Hope sudah menunjukkan videonya kepada kami. Dia menangis dan memohon kepada Anda untuk mengampuni keluarganya. Anda adalah wanita yang kejam dan Anda belum lunak sedikit pun. Menghancurkan karir seseorang tidak masuk dalam hitungan dan mereka akan menghancurkan keluarga mereka. Semakin banyak Lu Huai berkata, semakin marah dia. Saya ingin diseret ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sungguh anjing yang penuh kasih sayang. Sayang sekali bahwa menjilati hanya akan menghasilkan apa-apa pada akhirnya. Saya tersenyum dan mengangkat jari telunjuk saya. SST. Saya juga punya video untuk Anda. Tetap buka mata Anda. Tentu saja tidak. Saya. Rekaman keamanan mentah dari garasi bawah tanah bersama Hopelin. Saya tidak perlu membuang-buang waktu. Jelaskan bahwa Anda tidak bersalah kepada sampah. Aku menariknya keluar. Adalah Qin Xuan yang menyelinap ke kamar Lin Yuan. Video dari malam yang menyenangkan. Dalam video tersebut, Qin Xuan mendorong membuka ruangan. Lin Yuan menyambut saya dengan atasan halternya. Mereka berdua berlama-lama di ambang pintu kamar untuk beberapa saat. Segera setelah itu, Lin Yuan menutup pintu kamar dengan pantatnya. Apa yang akan terjadi di dalam rumah? Semua orang tahu jawabannya. Mata Lu Huai terpaku pada layar, tersumbat dan memerah. Dia berbalik dengan keras. Tinju ke wajah Qin Xuan. Kakak saya baru saja mengalami patah lengan. Serangan mendadak lainnya. Dia bukan tandingan Lin Yuan. Dia meraung. Qin Wei, kau menjijikan. Saya tidak bersalah dengan Yuan. Mengapa Anda mencoba menabur perselisihan dengan video palsu? Aku acuh tak acuh. Terlepas dari apakah video tersebut benar atau tidak. Qin Xuan menyaksikan saya dituduh secara salah oleh Lin Yuan. Bukankah kamu juga yang berpaling dariku? Ini konyol. Dewi tercinta telah dinodai. Semakin banyak Luai bertarung, semakin banyak pula yang dia dapatkan. Itu tidak cukup untuk melampiaskan kemarahannya. Saya punya ide. Meneriaki kalian untuk berhenti berkelahi. Menyentuh bunga dan tanaman di dalam rumah. Atau pisau atau gunting atau semacamnya. Kata-kata ini memberikan pengingat kepada Lu Huai.
Huai. Dia mengangkat tubuh bagian atasnya untuk mencari senjata. Biro, ada gunting untuk memotong sampul kertas. Kemarahan muncul dari dalam hati. Li, kejahatan menggulung-gulung. Idiom, Ki, takut kehilangan akal sehat. Lu Huai mengambil gunting. Tanpa ragu-ragu, ia menikam perut Qin Xuan. Qin Xuan melolong. Tatap mata SB. Dia pingsan. Ini merupakan kejutan bagi saya. Saya tidak memberi Lu Huai waktu untuk bereaksi. Lari ke rumah. Semua hal yang menyedihkan dalam hidup saya terlintas di benak saya. Saya hanya mencoba untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Pembunuhan. Lu Huai Zheng memandangi Qin Xuan yang setengah mati. Butuh beberapa saat bagi saya untuk mendapatkan kembali kesadaran saya. Aku akan segera kembali. Aku akan segera kembali. Qin Wei, kau menjebakku. Tapi dia menikamnya. Ini masih di tangan saya. Itu tidak terlalu mengintimidasi. Tepat pada waktunya untuk mendapatkan hasilnya. Semua siswa senior berkumpul di sekolah. Mereka menyaksikan bagaimana Lu Huai mengejar saya. Petugas keamananlah yang datang untuk menyelamatkannya. Menundukkannya dengan garpu peledak. Polisi dan ambulans tiba di waktu yang hampir bersamaan. Lu Huai dibawa ke kantor polisi. Qin Xuan didorong ke dalam ambulans. Dokter melirik sekilas ke arah Qin Xuan. Tubuh bagian bawah berdarah. Tampaknya ada sedikit kesedihan saat menggelengkan kepala. Lin Yuan adalah orang yang paling kesurupan di antara mereka semua. Seperti yang ia bayangkan, saya akan kehilangan reputasi saya dan keluarga Qin untuk memberikan kompensasi. Dia bersedia membayar jutaan dolar untuk mengirimnya belajar di luar negeri. Dia seharusnya berada dalam pelukan tangan kanan dan kiri. Sudah selayaknya kita bisa memanfaatkannya. Ternyata belajar di luar negeri bukanlah hal yang mudah. Sepasang sayap dan seekor ayam dan telur. Menyadari bahwa saya sedang menatapnya, Lin Yuan tersentak kembali ke akal sehatnya. Hanya kali ini saja, tidak ada lagi kecemburuan di mata Anda. Itu adalah rasa takut. Saya berada di podium. Nyalakan radio. Rekaman konfrontasi saya dengan Lin Yuan. Hal ini bergema di seluruh kampus. Rencana yang sejak awal disusun untuk menjebak saya. Semuanya, bumerang yang menghancurkan kaki sendiri ketika mencoba melakukan manuver dengan batu, idiom, arah, mengenai sasaran dengan petard sendiri. Para siswa meledak. Sial, saya baru saja selesai menonton video Lin Yuan. Mengira itu karena dia sebenarnya dipaksa. Saya sudah bilang nilainya lebih buruk dari saya akhir-akhir ini. Jadi, ini adalah peniruan sejak awal. Jika Qin Wei tidak berhati-hati, dia hampir membuat kami terbunuh. Wajah Lin Yuan memerah karena emosi. Dorong jalan Anda melewati kerumunan orang. Tapi sebelum dia bisa berjalan keluar pintu, mereka dibawa ke kantor polisi oleh polisi yang menunggu di depan pintu. Atas dasar fabrikasi dan penyebaran ketidakbenaran, yaitu pencemaran nama baik, Lin Yuan menghabiskan waktu setengah bulan di pusat penahanan. Tunggu sampai Anda keluar dari penjara. Langsung ditampar wajahnya oleh sang pengasuh. Dasar anak nakal, kamu sudah mulai bosan hidup. Beraninya kau menuduh misi, minta maaf, atau saya tidak akan mengampuni Anda. Saya akan mengambil secangkir teh. Coba minum seteguk. Tidak perlu bertindak jika ada tanda daging. Keluarga Anda dipecat. Sekarang keluar dari rumahku sekarang juga. Lin Yuan menutupi pipinya yang bengkak dan berkata dengan marah, Anda tidak dalam posisi untuk mengusir saya. Cepat atau lambat, keluarga Qin akan menjadi milik saudara Anda. Aku adalah wanita saudaramu. Orang bodoh bahkan tidak tahu kapan mereka mati. Saya benar-benar terhibur olehnya. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah membutuhkan seorang wanita. Anda tidak tahu, bukan? Dia terluka parah oleh benda itu. Sudah dihapus. Dia sedang berada di Amerika Serikat sekarang. Meskipun saya pikir Thailand akan lebih cocok untuknya. Bagaimanapun, keluarga Qin tidak membutuhkan pecundang untuk menjalankannya. Dong Lin Yuan bergumam. Tidak mungkin. Lu Huai akan menyelamatkanku. Dia dicurigai melakukan penyerangan yang disengaja. Tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Saya tidak punya energi untuk Anda. Saya bertepuk tangan. Pengasuh yang baru adalah seorang pria besar. Mereka hanya mengambil koper keluarga itu dan melemparkannya keluar pintu. Lin Yuan tidak bisa menahannya. Dengan satu tangan membawa koper di tangan lainnya. Dengan satu tangan di telinga ibunya. Pipi abu-abu. Saya tidak memiliki penampilan lama saya lagi. Kemudian, Lin Yuan mendapatkan beberapa reporter lagi. Dia datang ke rumah saya beberapa kali. Saya dituduh melakukan perundungan, baik secara terbuka maupun diam-diam. Sebuah era baru dari sebuah kerajaan. Saya harus membalas satu persatu. Tuntut dia terlebih dahulu. Penggantian dana yang dicuri, nilainya mencapai ratusan ribu dolar. Saya khawatir keluarga Lin sekarang sedang mengosongkan kantong mereka. Tidak ada cara untuk membayarnya kembali. Matematika, linear, tingkat 1, melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan
oleh sepupu jauh Lin Yuan berhasil menyentakannya dari mangkuk nasi besi. Sepupunya bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dia terancam kehilangan segalanya. Keluarga Lam harus membayarnya sebesar $200.000. Jika tidak, dia akan mati. Ekstrim 1 untuk 3, matematika. Hal ini membuat orang tua Lin sangat ketakutan. Mereka hanya mengalihkan perhatian mereka ke Lin Yuan. Berikan dia mahar $300.000 untuk seorang bujangan berusia 50 tahun. Bujangan tua itu ingin menikahi Lin Yuan. Saya menghabiskan semua tabungan saya. Dia masih memukulnya setiap hari. Dan kemudian dikatakan bahwa ketika Lin Yuan melahirkan seorang anak, seluruh keluarga bahkan tidak dapat menghasilkan $1.000. Bujangan tua itu bahkan tidak berpikir untuk membawanya ke rumah sakit. Sebaliknya, mereka membiarkannya membuat sendiri di lantai tanah. Hasil akhirnya tidak mengherankan. Tanpa bantuan pengobatan modern, tanpa bantuan bidan, Lin Yuan mengalami persalinan yang sulit. 1 mayat, 2 nyawa, ungkapan, 2 kematian. Bujangan tua itu takut untuk disalahkan. Mereka membuang mayat itu di waduk semalaman. Hasilnya adalah sebuah ekspedisi memancing. Bergegaslah ke polisi. Setelah penyelidikan, ayah Lin, ibu Lin, dan bujangan tua dihukum karena melakukan perdagangan orang. Debu telah mengendap. Mereka layak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Saya pernah mendengar hal ini di bangku kuliah. So, mimpi buruk dalam kehidupan saya di masa lalu akhirnya berakhir. Saatnya bagi saya untuk merangkul masa depan saya. Akhir dari seluruh teks.